Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Latuf. Saya dari MPI kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari studi hadis dengan judul Kaidah Keshahihan Hadis. Oke, sebagai pendahuluan, hadis merupakan sumber ajaran Islam yang sangat penting setelah turunnya Al-Quran. Namun karena hadis disampaikan secara lisan dan diteruskan dari satu orang ke orang yang lainnya, ada kemungkinan terjadi kesalahan atau pemalsuan. Untuk itulah para ulama membuat aturan atau kaidah khusus untuk memastikan hadis yang diterima benar-benar asli dan dapat dipercaya. Next, kaidah keshahihan hadis adalah kumpulan atau syarat yang harus dipenuhi agar suatu hadis sanggup dianggap sahih. Aturan ini membantu menyaring hadis benar dan salah, sehingga ajaran Islam yang diambil dari hadis tetap terjaga kemurniannya. Oke. Hal-hal yang dibahas dalam kaidah keshahihan hadis, yaitu yang pertama kaidah otentisitas hadis, yang kedua yaitu kaidah validitas hadis. Oke, next, yang pertama yaitu kaidah otentisitas hadis atau kritik sanad hadis. Untuk meneliti dan mengukur keabsahan suatu hadis diperlukan acuan atau standar baku yang digunakan sebagai tolak ukur penilaian kualitas hadis. Next, unsur kaidah otentisitas hadis. Yang pertama yaitu sanad atau isnad bersambung. Hadis yang perawi pertama sampai terakhir tidak terjadi keputusan sanad. Jadi sanadnya tidak putus dari perawi satu sampai yang terakhir. Yang kedua, yaitu seluruh perawi dalam sanad hadis bersifat adil atau terpercaya. Yang ketiga, seluruh perawi dalam sanad bersifat dobit atau cermat. Yang keempat, sanad dan matan hadis terhindar dari kejanggalan. Sanad dan matan terhindar dari cacat yang samar atau ilat. Oke, next, yaitu kaidah validitas hadis. Kaidahnya yaitu keshahihan hadis tidak serta-merta menjalin keabsahan atau validitas matan atau teksnya. Matan yang sahih adalah matan yang selamat dari shadz dan ilat. Unsur kaidah validitas hadis. Matan hadis terhindar dari shadz, yaitu hadis yang terhindar dari shadz adalah sanad hadis harus mahfud dan tidak gharib. Maksudnya sanad hadis ini harus terjaga, serta matan hadis tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat. Oke, next. Yang kedua yaitu matan hadis terhindar dari ilat. Ilat adalah suatu sebab yang samar dan tersembunyi yang dapat merusak keshahihan hadis meskipun secara lahiriah kelihatannya selamat dari cacat. Ini yang harus sangat hati-hati. Oke, kesimpulannya yaitu kaidah otentisitas adalah kriteria penilaian sanad untuk keaslian sumber, sedangkan kaidah validitas adalah kriteria penilaian matan untuk kebenaran isi. Tujuan makalah ini yaitu mengetahui kedua kaidah tersebut telah tercapai melalui penjelasan unsur, kriteria, dan metode. Demikian penjelasan dari saya mengenai bab 7. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.